semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ida Juliana Jolie. Cara cepat dan mudah belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang penggunaan preposition at, in, dan on. Preposition yang sering kita gunakan yaitu at, in, and on. Preposisi adalah nama lain dari kata depan. Preposisi merupakan kata yang menghubungkan kata benda dengan frasa. Preposisi digunakan di depan kata benda, misalnya ke, di, dan lain-lain. Preposition sendiri terbagi atas 6. Ada 6 preposition. Yang pertama, simple preposition atau preposisi tunggal. Preposisi tunggal ini terdiri dari satu kata. Misalnya, after, at, by, for, from, all, over. Selanjutnya, ada double preposition atau preposisi ganda. Di sini menggunakan dua kata. In, to, on, to, from, under, from among, from of, from within, over against. Mengapa menggunakan preposition double atau preposisi ganda? Karena dirasa kurang cukup dengan satu preposisi. Selanjutnya, compound preposition atau preposition gabungan. Di sini ada kedua preposisi yang digabungkan. Misalnya on cross, across atau on cross. Be side, be low, be sides, without, dan lain-lain. Preposition yang keempat yaitu participle preposition atau preposisi participle. Preposisi di sini menggunakan akhiran ing atau ed. Contohnya pending, during, expects. Yang kelima, phrase preposition atau preposisi frasa, seperti because of, by mean of, by reason of. Yang selanjutnya disguised preposition atau preposisi tersembunyi, misalnya o'clock dan a hunting. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas at, on, dan in. At, on, dan in penggunaannya dalam keterangan tempat dan waktu. Di sini penggunaan at dalam keterangan tempat. Yang pertama, tempat tanpa ukuran atau batasan. Misalnya, at the train station, at the end of the street. Kemudian, at digunakan dalam tempat hiburan. Contohnya, at KFC, at mall, at ENW restaurants. Selanjutnya, tempat resmi atau kota kecil. At the classroom. Classroom adalah tempat kecil atau sebagian kecil dari sekolah. At the office atau at puncak. Selanjutnya alamat yang diikuti nomor. Contohnya at 22nd Millennium Street. On digunakan untuk menerangkan benda di atas benda lain. Contohnya on the table, on the floors. On juga digunakan untuk di depan sungai, pantai, jalan, atau pulau. Contohnya on the beach, on the island. On juga digunakan untuk menunjukkan arah. Contohnya on the right, on the left. Selanjutnya penggunaan preposition in di dalam keterangan tempat. In menunjukkan benda di dalam benda lain. Contohnya in the cupboard, in the box. Keberadaan di suatu negara juga menggunakan in. Contohnya in USA, in Singapore. Preposition and digunakan di keterangan waktu. Untuk jam seperti at the 12 o'clock. Juga untuk ungkapan waktu tertentu. Contohnya at midnight, at midday, at noon. At juga digunakan di hari libur atau hari raya atau festival lain, seperti at lebaran, at the weekend.
Preposition on juga digunakan di keterangan waktu. Contohnya hari, on Sunday, on Friday morning. Di tanggal, penggunanya seperti on May 22nd, 2009. Juga di hari raya atau hari Natal. Contohnya on Christmas Day and on New Year's Day. In di dalam keterangan waktu, misalnya untuk dipakai di pagi, siang, malam. Contohnya in the morning, in the afternoon. In juga digunakan di rentang waktu lama, bulan, tahun, atau abad. Contohnya August the 1945, in the 21st century. Selanjutnya juga digunakan di periode atau rentang waktu, in a few minutes. Juga digunakan di musim. Contohnya in springs, in summer. Mari kita lihat, perhatikan penggunaan at, in, dan on dalam sebuah soal. Ada example question and answers. Soal pertama, I will meet you. Di sana ada the future, berarti itu masa nanti ya. Menggunakan in. Let's meet, lunchtime merupakan keterangan tertentu. Menggunakan at, let's meet at lunchtime. Selanjutnya the school was built 2001. Menggunakan in, the school was built in 2001. I got beautiful view at sunset. Mr. George teach music every Sunday. Karena sudah menggunakan every, kita tidak perlu lagi menggunakan preposition. Jadi langsung Mr. George teach music every Sunday. Contoh soal selanjutnya, I was born 27th of October 1989. Kita fokus ke tanggal, otomatis kita menggunakan on. Selanjutnya, my father gave me new car on my birthday. Kenapa memakai on? Kita fokus ke birthday, tanggal, di hari, birthday. Selanjutnya, he came to my house last night. Kita tidak menggunakan preposition lagi karena last night sudah memberikan keterangan waktu. When could I meet Mr. Smith? 10 a.m. 10 a.m. adalah keterangan waktu atau jam. Jadi kita langsung, when could I meet Mr. Smith at 10 a.m. Soal terakhir, we will go shopping this afternoon. This adalah keterangan waktu untuk siang ini. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan preposition. Jadi langsung we will go shopping this afternoon. Alhamdulillah, pembahasan at, in, dan on sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di pembahasan materi lain. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.